balik lagi sama aku Laila yang bakal nemenin kalian untuk kulik informasi kampus dengan gaya yang paling menarik. Karena kulik-kulik itu fun fact, fresh insight. Nah, kulikers, sekarang aku mau ngajak kalian ke suatu tempat yang pastinya bisa banget nih jadi tempat buat kalian atau bisa dijadiin suatu safe zone kalian di tengah kekeosan kampus ini. Kira-kira tempat mana ya? Yap, betul banget. Sekarang kita mau kulik perpustakaan UMN. Yuk, kita kulik ada apa aja sih fasilitas yang ada di perpus? Nah, kulikers, ternyata perpustakaan ini nyaman banget ya, dimana kita bisa baca buku, bisa belajar, atau bahkan bisa nyantai bareng teman-teman kita. Aku jadi penasaran, gimana ya pendapat kulikers terhadap fasilitas yang ada di perpustakaan UMN? Yuk kita cari tahu. Wow, kulikers, sekarang kita lagi lihat ada mahasiswa women yang lagi duduk di perpustakaan nih. Yuk langsung aja kita tanya tentang fasilitas apa aja sih yang dia tahu tentang perpustakaan women. Ikutin aku ya. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan dulu namanya dan dari prodi apa? Wisnu Lintang Trenggono dari prodi Informatika. Oke, berarti kakak dipanggilnya? Wisnu sih biasanya. Oke, Kak Wisnu. Kak Wisnu ini udah sering banget atau baru beberapa kali aja nih ke perpustakaan? Hampir setiap hari selama masa perkuliahan. Wow, berarti udah sering banget nih ke perpus ya. Berarti Kak Wisnu ini tahu nggak sih fasilitas apa aja sih yang ada di perpus? Ada 3 sih, personal reading room, group room, sama itu Netflix biasanya bisa nyewa. Oh, berarti Kak Wisnu ini tuh termasuk ke golongan yang mana nih? Ke perpustakaan tuh Kak Wisnu biasanya ngapain aja? Pastinya nyewa ruangan bareng teman. Oke, ngomong-ngomong soal sewa ruangan, menurut Kak Wisnu ini sistem sewa ruangan di UMN kan pakai website ya, itu udah mudah atau belum sih? Mudah banget sih, biasanya cuman butuh nomor telepon dan kita semua kan punya akun MyWMN ya, jadi bisa langsung masuk aja. Oke. Tapi mungkin satu minusnya, Apa tuh Kak? cuma bisa nyewa 1 ruangan per hari. Itu per mahasiswa ya, dan biasanya kegiatan tuh butuh lebih dari 2 jam. Itu aja. Thank you Kak. Sama. Tadi kita udah sempat tanya ke kulikers dan sekarang aku masih mau tanya lagi ke kulikers yang lainnya. Ikutin aku. Misi Kak, sorry aku ganggu nggak? Aku mau wawancara sedikit. Sebelumnya kenalin aku Laila dari UMN TV. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa dan dari prodi apa ya? Boleh dipegang? Halo, aku Salsa dari prodi Strategi Komunikasi. Oh oke. Kak Salsa nih udah pernah coba fasilitas apa aja sih di perpustakaan? Kalau aku sih komputer yang di atas, sama pesan ruangan yang di atas itu, sama apa lagi ya? Udah sih paling paling baca-baca buku yang di rak. Gitu. Kira-kira fasilitas yang ada di perpus itu menurut Kak Salsa udah oke atau belum? Menurutku sih udah oke sih kalau buat anak women mah udah. Oke, berarti tadi kan Kak Salsa bilang suka baca buku. Kira-kira buku apa aja sih yang Kak Salsa pinjem atau baca di perpus? Buku metode penelitian sama paling novel-novel kalau lagi bosen. Oke, thank you Kak. Wow, kulikers, ternyata fasilitas yang ada di perpustakaan UMN itu beragam juga ya. Jadi nggak sabar deh pengen kulik lebih dalam lagi. Yuk, ikutin aku untuk kulik lebih dalam lagi tentang fasilitas apa aja yang ada di perpus ini. Kenalin dulu, nama aku Laila, aku dari Kulik-Kulik UMN TV. Oke, Laila, perkenalkan nama saya Fajarika. Saya sebagai Library Services Superintendent di perpustakaan UMN. Lantai 1 yang paling duluan kelihatan tuh pasti yang di depan sini ya. Ini tuh ruangan apa sih Kak? Soal
kecil banget nih, lucu gitu. Jadi namanya adalah private reading gitu. Nah, private reading ini sebenarnya itu ditujukan buat teman-teman mahasiswa yang biasanya kan suka butuh waktu untuk sendiri gitu ya, fokus, nugas atau sekedar baca buku. Nah, mereka bisa manfaatin si private reading ini. Oke, berarti si ruangan private reading ini tuh kapasitasnya hanya untuk satu orang ya, Kak? Individual. Oke, berarti Gitu. kalau misalnya di sini ini tuh untuk santai-santai aja ya, berarti. Oke, berarti kalau di sini nih, ini kan aku lihat ada alat nih, Kak. Betul. Nah, kira-kira alat ini tuh untuk apa sih, Kak? Nah, ini kalau ini itu namanya mesin self loan. Jadi ini biasanya teman-teman yang ke perpus pasti langsung otomatis lihat mesin ini, apalagi mereka pinjem buku gitu ya. Ini tuh kita udah kalau di perpustakaan UMR kita udah nggak pinjem buku lewat staff lagi atau librarian lagi, tapi kita langsung lewat ada yang namanya mesin self loan ini. Nah gitu, kalau lewat mesin self loan ini mereka cukup pakai KTM aja. Gitu. Kira-kira kalau misalnya aku boleh minta tolong, aku pengen minjem buku nih. Terus gimana sih, Kak, cara pakai alat ini? Oke, kalau kita pengen pinjem buku di sini atau nanti balikin, aku akan demoin satu buku mungkin ya. Boleh, nanti boleh. kita boleh pinjam satu buku aja. Nanti, nah ini salah satu buku yang akan aku demoin gitu ya. Nanti kalau di sini itu biasanya nanti mahasiswa kan ada pakai KTM ya. Tapi kalau sekarang mungkin nanti aku coba demoin pakai ID card aja. Gitu ya. Nanti, nah kalau pinjem itu kita akan pencet yang namanya check out gitu. Check out itu karena bukunya yang out jadi pinjem gitu ya. Nah ini nanti kita pencet check out. Terus ID card atau KTM biasanya nanti di-scan langsung aja di sini. Gitu. Nah, nanti dia akan kebaca akunnya punya siapa gitu. Nah, setelah di-scan, nanti akan kebaca, kedetect juga nih bukunya, judulnya apa, terus due date atau batas peminjamannya kapan. Canggih banget sih, gitu. Kulikers. Nah, kalau nanti kelihatan due date-nya kapan, udah aman, kita bisa done aja. Nanti dia akan otomatis nge-print receipt-nya ini. Nah gitu, dari resipnya nanti akan ketahuan nih yang pinjam siapa, terus kapan dia pinjam sampai batas kapan dia kembaliin gitu. Berarti ini udah mudah banget dan canggih banget sih, Kulikers. Betul. Nah nanti kalau misalnya teman-teman kan suka ada yang nggak ke bawa KTM ya, nah kita tetap provide juga lewat yang namanya di aplikasi Union gitu, self check out selain dari si mesin ini gitu. Oke, nah kalau balikin tadi kan kita check out pinjam ya. Nah kalau balikin itu check in. Betul, karena bukunya yang in, gue yang masuk lagi perpus. Nah kita tinggal check in aja. Kalau check in nggak perlu pakai KTM, jadi taruh aja. Nah kalau dia udah hijau berarti dia nggak ada masalah, nggak terlambat, nggak denda gitu. Jadi bisa dilanjutin aja. Nah sama kita down juga akan ke print otomatis juga resipnya. Nah ini bukti yang perlu teman-teman simpen nih gitu. Bukti dari check in tadi gitu. Nah tadi kan Kak Fajarika sempat mention tentang keterlambatan nih Kak. Kira-kira kalau misalnya keterlambatan nanti kan ini bakal muncul merah ya otomatis. Kira-kira itu bakal apa aja sih dampaknya? Oke, kalau dampaknya pasti dia nggak akan bisa memproses transaksi kembaliin gitu kan. Ya kalau merah biasanya kita nanti langsung aware tuh yang dari librarian karena kan kelihatan nih merah. Nanti kita akan biasanya kalau mahasiswanya udah aware nanti mereka akan ke meja staff gitu, ke di sebelah situ. Nanti kita akan bantu proses untuk kenapa nih kendala atau misalnya denda atau bukunya nggak kedetect di sini atau misalnya ada salah informasi di bukunya gitu. Tapi mostly sih tentang denda ya, terlambat mengembalikan. Kalau gitu. dendanya ini dari berapa ya mulainya? Dendanya itu 1 hari 1.000, per hari itu 1.000. Jadi biasanya tapi H-1 kita udah kirim email ke mahasiswa atau ke Civitas itu besok mau judet nih bilang itu bisa dikembaliin ya gitu. Jadi H-1 udah ada reminder email gitu supaya nggak terlambat denda. Berarti gitu. Kulikers jangan sampai kalau misalkan kalian minjem buku di perpustakaan jangan sampai telat ya karena nanti bakal ada dendanya. Oke, next berarti kita ke fasilitas apa lagi nih Kak Fajarika? Cari ada PC-nya itu untuk akses katalog dari si perpustakaan UMN tadi gitu. Nah PC-nya itu ada di sebelah sini, jadi tiap hari itu kita selalu loginin gitu ya. Kita selalu akan buka si PC-nya ini gitu. Nah di sini itu udah ada katalog atau kumpulan-kumpulan dari koleksi yang si perpustakaan UMN punya. Jadi ini tuh bisa mempermudah banget nih buat mahasiswa yang cari buku. Jadi nggak perlu cari-cari langsung buku fisiknya ya Kak? Benar gitu. Jadi sebelum mereka bingung nih ini bukunya di mana, mereka udah search dulu di judulnya di mana, nanti bisa langsung ke rak gitu. Nah kita udah di lantai 2, berarti kita langsung aja ke sini dulu aja kali ya, kita mulai dari kiri dulu.
Nah kalau di Perpus Women itu kalau di lantai 2 kan nanti kepisah ya kiri kanan. Iya, Biasanya betul. mahasiswa ke sebelah kiri ini tuh langsung ada area buat baca atau buat nugas biasanya. Nah ke sebelah situ itu ada koleksi hibahnya BI Corner, sekaligus spot juga buat teman-teman mahasiswa itu nanti dia untuk biasanya diskusi gitu ya. Nah nanti kalau dari sebelah sini BI Corner, deket dari BI Corner itu ada yang namanya koleksi referensi. Nah koleksi referensi ini biasanya ensiklopedi, terus juga ada kamus, sama ada koleksi-koleksi perpustakaan yang yang belum bisa kita pinjemin gitu, karena biasanya lumayan koleksinya, lumayan asetnya cukup langka atau bernilai juga, atau kita cuma punya satu koleksi nih gitu di perpus, jadi kita taruh di koleksi referensi. Berarti untuk di rak-rak bagian sini tuh nggak bisa dipinjem ya Kak? Betul, jadi bisa baca di tempat, bisa dibaca di tempat aja sih gitu. Aku tuh penasaran sama ruangan yang ada di sini. Oke. Ruangan yang di belakang ini? Iya, ruangan apa sih Kak? Itu sebenarnya ruangan buat back office-nya perpus sih, sebenarnya buat ruang staff. Jadi biasanya kalau di bawah kan staffnya mungkin cuma 2-3 librariannya ya. Nanti di belakang sini tuh lebih ke back office aja sih, lebih untuk kita ngolah buku, ngolah untuk e-resources. Biasanya kita ngolahnya di ruangan belakang situ gitu. Itu sebenarnya ruang kerja staff. Gitu. Ini ruang diskusi kita punya ada 6 ruangan, teman-teman, kita ada punya 6 ruangan, 4 ruangan kecil gitu ya, kapasitas sampai 5-6 orang, sama ada 2 ruangan besar sampai kapasitasnya 10 orang gitu. Nah jadi ruang diskusi ini untuk provide teman-teman yang biasanya buat meeting UKM, meeting komunitas, biasanya kita juga provide di sini, atau sekedar nugas bareng gitu. Nah biasanya kalau ruang diskusi ini mereka booking atau reservasinya tuh via website, udah gitu di library.umn.ac.id gitu. Nah, aku juga mau tanya nih ke Kak Fajarika, karena kan ini kan sistemnya booking ya. Betul. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi dan juga banyak mahasiswa ya tadi yang bilang kalau misalnya di website ini tuh susah banget Kak buat dapetin ruangannya gitu loh. Padahal kalau misalnya kita datangin langsung, kadang tuh ada ruangan yang kosong, tapi di website tuh masih nggak tersedia gitu. Nah itu sebenarnya juga karena kita kan udah by system ya, jadi kita sebagai librarian juga sebenarnya kita juga provide gitu ya. Nah biasanya kalau mungkin Laila kesulitan untuk ngakses satu booking gitu ya, biasanya memang di jam itu udah ada yang booking, karena ruang diskusi itu salah satu layanan perpustakaan yang paling laku gitu. Betul jadi memang mahasiswanya banyak, ruangannya mungkin belum bisa mengcover semua mahasiswa, makanya lumayan mesti war dulu bahasa gitu ya, masih war dulu. Biasa teman-teman ada yang misal H-1 minggu, H-3 hari itu mereka udah booking gitu. Nah tadi kalau misalnya datang tapi misalnya kosong, itu kemungkinan di jam selanjutnya atau beberapa menit selanjutnya tuh udah ada orang gitu. Jadi kayak sayang aja 15 menit terus keluar lagi karena udah ada yang reserve gitu sebelumnya. Nah gitu. Tapi kita sih sebenarnya maksimal ada durasi gitu ya, maksimal 2 jam supaya bisa tiap mahasiswa kebagian. Kalau aku lihat di sebelah kiri, ini tuh ada apa ya Kak? Nah di sebelah kiri ini kalau Laila lihat ini agak ada space yang cukup lumayan besar ya. Ini biasanya teman-teman kalau misalnya mahasiswa itu nunggu kelas atau diskusi itu biasanya ke sebelah sini. Nah sebelah sini itu biasanya nanti mereka ada main games gitu ya. Kita ada provide games juga, games kayak Scrabble, terus juga Monopoly. Nah kita provide mereka di sini gitu. Dan biar refreshing gitu ya. Ada TV juga di sini. TV biasanya nanti kalau lagi di weekday itu ada librarian yang bantu bukain, entah itu berita, entah itu Netflix. Nanti juga teman-teman bisa refreshing juga sambil nonton TV. Kalau misalnya di sebelah kanan ini kan ada reference assistant. Itu tempat siapa dan ini tuh untuk apa sih Kak? Nah kalau yang di reference desk ini biasanya kalau hari kerja itu kita tuh punya reference librarian namanya. Nah reference librarian ini memang pustakawan yang sudah punya latar belakangnya memang ilmu perpustakaan, ilmu informasi yang dikhususkan untuk layanan konsultasi sebenarnya. Oh gitu. Jadi mahasiswa itu bisa konsultasi ke sini. Betul. Apa aja sih Kak yang bisa dikonsultasiin sama mahasiswa? Konsultasinya biasanya apapun terkait dengan akademik dan juga cara untuk terkait dengan e-resources gitu ya, terutama e-resources perpustakaan. Misalnya Laila nanti bingung nih Kak, saya punya tugas soal ini nih, kira-kira Kakak ada rekomendasi nggak ya, saya harus ngambil jurnal dari mana? Nah itu nanti bisa dikonsultasiin gitu. Atau nanti misalnya kalau mahasiswa tuh suka pusing soal daftar pustaka atau citasi, nah nanti kita juga bantuin buat Mendeley. Atau yang baru-baru juga nanya AI gitu misalnya, Kak AI apa sih yang sekarang tuh
kok bisa dipakai gitu. Buat saya kan nugas agak susah nih gitu kalau manual gitu ya, nanti bisa dibantu AI. Nah nanti juga library kita juga punya rekomendasi nih tools AI apa aja yang bisa bantu teman-teman untuk akademik, terus juga yang lebih mudah, lebih satset gitu untuk nugas. Oke, gitu. berarti ini bisa dibantu banget ya tentang tugas-tugas kita. Nah, berarti kalau misalnya kita kesini tuh kita mahasiswa bisa langsung datang aja atau harus ada booking dulu, Kak? Oke, kita sih himbaunya tetap booking dulu ya, karena kan takutnya nanti library-nya ada jadwal ngajar atau ada jadwal ada visit kemana gitu. Tapi biasanya library-nya akan standby. Jadi kalau teman-teman memang nggak sempet booking nih gitu, bisa walk in juga nggak apa-apa selama memang library-nya lagi ada di tempat gitu. Nah ini juga kalau di lantai 2 juga salah satu fasilitas yang cukup dimanfaatkan sama teman-teman mahasiswa. Biasanya kalau mereka, Kak saya lupa bawa laptop misalnya gitu, atau saya perlu ada tugas yang perlu saya upload nih gitu di e-learning tapi saya nggak bawa laptop atau saya butuh cepat gitu. Nah ini kita bisa provide teman-teman pakai PC browsernya dari perpustakaan gitu di sebelah sini. Berarti ini tuh bisa dipakai dan diakses seluruh mahasiswa ya, Kak? Betul, ini kalau mahasiswa butuh untuk komputer PC yang cepat gitu ya, satset gitu. Tapi biasanya ini buat browsing aja. Kalau untuk install software kita nggak rekomenin sih gitu, karena kan dipakainya sharing ya, dipakainya bareng gitu. Oh ya Kak Fajrika, aku kan sempat dengar kalau misalnya perpustakaan ini tuh udah dibuka untuk umum ya, untuk publik. Nah kira-kira apakah publik yang datang ke sini tuh bisa akses komputer dan juga ruangan sama private viewingnya itu sendiri? Oke, kalau open to public ini kan memang latar belakangnya itu kalau kita buka kepada masyarakat umum itu bukan kita ujuk-ujuk kita pengen buka nih, enggak gitu, tapi memang ada kebutuhan dari masyarakat juga pengen ngakses, pengen datang ke perpus, terus juga kita juga sekalian mendukung SDGs. Kalau Laila tahu SDGs nomor 16 soal inklusivitas itu memang biar masyarakat juga ikut merasakan gitu resources atau fasilitas yang dipunya sama UMN, makanya kita coba untuk open to public. Nah kalau open to public sendiri, Laila itu kita biasanya buka di hari Sabtu aja gitu, jadi bisa diakses di hari Sabtu aja. Nah kalau fasilitas apa yang bisa masyarakat atau publik itu bisa akses, mostly kita baru bisa akses itu untuk pakai area baca gitu ya, terus juga baca buku di tempat, sama bisa PC browsing gitu. Karena kenapa kita nggak, tapi si masyarakat ini belum kita kasih akses untuk reserve gitu ya, karena kita ngelihat dulu nih antusiasmenya seperti apa, nanti kebanyakan atau sudah cukup untuk co-working space-nya yang individu gitu. Tapi sejauh ini untuk respon masyarakat sih cukup baik gitu ya, dari ada univ-univ di luar atau juga ada institusi, perusahaan juga beberapa kali sering datang juga, atau ada juga yang dosen yang bawa anak-anaknya gitu, karena kita juga punya koleksi yang animasi gitu ya, jadi buat bareng-bareng rekreasi di weekend bareng UMN Library di sini. Ternyata terima kasih banyak loh, insight-nya banyak banget. Mungkin segitu aja sih Kak, makasih banyak ya Kak Fajrika. Sama-sama Laila dan juga teman-teman UMN TV. Oke, tadi kita udah kulik-kulik tentang apa aja sih yang ada di perpustakaan UMN. Dan kita juga udah sempat kenalan sama staff yang ada di perpustakaan UMN. Kulikers, jangan lupa saksikan kulik-kulik di YouTube UMN TV setiap jam 7 malam ya. Dadah!